Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Handi Aribowo. Saya merupakan dosen setia IBMT Surabaya. Perkenalkan, pada hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kelayakan bisnis atau Business Feasibility Study. Ya. Nah, saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi syarat atau persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, di mana salah satu persyaratannya adalah yaitu tentang pernyataan diri dosen ya dalam kinerja terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di sini salah satu yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana pada bidang pengajaran. Baik, saya ingin menjelaskan mata kuliah studi kelayakan bisnis ini adalah mata kuliah yang memberikan bagaimana kita bisa menilai kelayakan suatu investasi yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi. Yang mana di dalam mata kuliah ini juga membahas aspek-aspek yang dinilai, mulai dari aspek pemasaran, kemudian aspek sumber daya manusia, kemudian juga ada aspek ekonomi, ada aspek keuangan, aspek hukum, sampai aspek risiko. Dan dalam mata kuliah ini juga membahas juga aspek yang namanya analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, dan dalam metode pembelajaran ini diharapkan mahasiswa juga selain belajar di kelas juga bisa melakukan yang namanya observasi ke lapangan untuk membuat rancangan bisnis apa yang mau dibangun. Baik, di dalam mata kuliah ini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan, pertama mulai dari ruang lingkup studi kelayakan bisnis, kemudian penilaian aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia, kemudian ada aspek teknik dan teknologi, ada aspek hukum atau legalitas, ada aspek ekonomi, sosial, dan politik, kemudian ada aspek lingkungan hidup, ada aspek risiko, dan aspek keuangan. Jadi itu adalah merupakan yang namanya adalah struktur mata kuliah. Untuk penilaian mata kuliah ini meliputi kehadiran ya sebesar 20%, bobotnya, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir sekitar 30%. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah CPL pertama, mahasiswa mampu menguasai metode penelitian dan instrumen analitis manajemen untuk memecahkan permasalahan. CPL kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan manajemen dan bisnis. CPL 3, mahasiswa mampu menguasai konsep yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis. Dan CPL keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Selain CPL juga ada CPMK mata kuliah dari studi kelayakan bisnis, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan mengelola kegiatan entrepreneurial berdasarkan analisis aspek pasar pemasaran, aspek teknis operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek pendukung, yaitu pada hukum dan lingkungan. Di CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis secara mandiri serta berkontribusi pada penjabaran aspek teoritis. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu memahami penyelesaian kasus kelayakan bisnis secara logis, terukur, menggunakan permodelan yang baku, serta menguasai draft penyusunan laporan studi kelayakan bisnis yang mampu dijadikan dasar dalam keputusan manajerial. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan dalam pembuatan laporan studi kelayakan bisnis secara moral dan etika serta teknik penyajian dan dokumentasinya. Dan yang CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan karakter entrepreneur leadership dalam mengelola kegiatan usaha. Dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, saya menggunakan dua bahan pustaka, yaitu referensi utama. Yang pertama dari Jackson G. Majurat, buku tahun 2019 dengan judul Feasibility Study, a Practical Guide for SMA Project with a Detailed Case Study. Sedangkan referensi pendukung itu ada tiga. Yang pertama adalah buku dari Kashmir tahun 2015 tentang studi kelayakan bisnis. Yang kedua, buku karangan Freddy Rangkuti tahun 2012 dengan judul Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi. Dan buku karya Suwinto Johan tahun 2011 dengan judul Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis. Demikian penjelasan dari saya tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis yang saya ampu. Semoga mata kuliah ini bisa memberikan pengalaman, pengetahuan, dan mampu diimplementasikan oleh mahasiswa ketika berada dalam dunia kerja. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.
selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa semester 5 ya. Kali ini kita akan ketemu di pertemuan pertama di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, jadi ini mata kuliah yang banyak digunakan oleh para pebisnis ketika dia mau melakukan atau membuka namanya usaha baru atau bisnis baru. Ya, materi ini biasa digunakan untuk orang-orang yang ingin juga mencari yang namanya investor untuk mendanai proyeknya dia kalau dia mau buka bisnis. Apakah kalian semua di sini ingin buka bisnis? Ingin. Apakah buka bisnis apa mencari suami pebisnis? Oh, oh bisa dua-duanya. Yang laki-laki ingin buka bisnis apa cari istri pebisnis? Wah, kamu berani ngomong gitu lagi keras-keras ya, bahaya. Ya, hari ini dia pulang naik Gojek ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya teman-teman. Banyak orang buka bisnis, buka terus. Padahal bisnis itu kalau dibuka nggak dikelola ada potensi untuk rugi atau tutup. Terutama yang bisnisnya FOMO. Salah satunya orang buka padel. Ya, sudah main padel? Sudah. Sekarang banyak padel yang mulai tutup karena memang biaya investasinya sangat mahal. Ya. Nah, di sini banyak orang kalau buka bisnis itu banyak yang gagal nggak sampai 5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun atau 2 tahun pun dia sudah gagal ya. Karena apa? Karena bisnis itu kalau tidak dikelola akan menyebabkan namanya kebangkrutan atau tutup usaha. Nah, dari sini teman-teman harus paham, banyak orang itu menyiasati bagaimana bisnis ini bisa berhasil. Salah satunya adalah lewat yang namanya melakukan studi kelayakan. Karena jujur teman-teman, kalau di Indonesia kebanyakan orang buka bisnis itu ada sistemnya ikut-ikutan teman. Ada nggak? Ada. Ikut-ikutan calon mertua, calon suami. Padahal dia tidak punya keahlian untuk mengelolanya. Bahkan ada yang tidak paham mengelola bisnis tapi tanya ke dukun. Minta sesaji, Pak, tolong Pak. Ya. Padahal di sini bisnis itu perlu yang namanya strategi. Karena kenapa? Banyak bisnis itu yang gagal, ada faktor internal. Nah, ini yang pertama ya. Produknya apa pertama? Produknya gagal, ya. Kemudian yang kedua, teknologinya tidak lagi mumpuni, ya. Kemudian ada juga karena manpowernya, karyawannya tidak qualified. Jadi kalian di sini kan dididik untuk menjadi calon pebisnis kan. Jangan salah dalam memilih karyawan. Kalau karyawannya dibutuhkan operator ya keahliannya operator. Kebanyakan orang milih karyawan tuh ada sistemnya kekeluargaan. Bukan keahliannya tapi tetap dipilih jadi karyawan. Kita terapkan sistem bisnis yang profesional. Yang ada di tempat tersebut memang punya keahlian. Misalnya Azril keahliannya adalah di bidang bahasa Inggris. Ya dia tempatkan di bagian yang hubungannya dengan humas karena dia bisa berbahasa Inggris. Ya, Anda pintar dalam hal akuntansi ya ditempatkan di bidang akuntansi. Jadi itu istilahnya adalah the right man on the right place. Orang yang sesuai dengan bidangnya duduk di tempat yang mana dia punya keahlian. Nah itu manpower ya. Kemudian perizinan dan tidak efisien. Tapi ada faktor lain lagi yang membuat gagal. Krisis ekonomi. Termasuk sekarang ini katanya krisis apa? Karena dolar. Ya. Kenapa? Bisa ya. Termasuk juga banyak terjadi bukan hanya krisis tapi adanya perang. Kalau perang itu unsur apa namanya? Perang dagang dan perang nuklir antara Iran sama Amerika. Termasuk juga perang apa? Antara negara Rusia dengan Ukraina. Tapi ada juga perang yang geopolitiknya itu adalah perdagangan antara Tiongkok sama Amerika Serikat. Nah, Indonesia apakah juga ikut perang? Ya, semua perang itu pasti punya dampaknya, termasuk adalah krisis. Kemudian ada liberalisasi tenaga kerja. Nah ini teman-teman hati-hati ya. Kalau Anda bekerja dengan di perusahaan yang sifatnya global, di situ memiliki banyak warga negara lain, kita harus mampu bersaing dengan orang asing. Ya, sudah siap bersaing dengan orang asing? Siap ya. Apa kuncinya kalau kita berada di perusahaan global? Menggunakan bahasa apa yang harus kita kuasai? Bahasa Inggris. Ya.
minimal TOEFL-nya 2.500. Ada ya TOEFL 2.500? Nggak ada ya? Ya. Intinya kita menguasai bahasa internasional tadi itu, ya. Kemudian juga ada perubahan pemerintah dan suku bunga. Nah, ini teman-teman, riset yang kuat dalam studi kelayakan bisnis itu punya peluang keberhasilan bisnis makin besar. Seorang pengusaha itu tidak puas dengan satu unit bisnis. Anda lihat ini. Ini siapa orang ini? Khairul Tanjung. Iya, perusahaannya. Banyak kan? Ada CNN, ada Bank Mega, ada Trans Group, termasuk juga detik.com. Itu dia juga yang punya. Artinya di sini seorang pebisnis jangan puas dengan satu usaha. Sehingga kalian di sini misalnya, ya, kamu punya usaha yang namanya usaha tailor atau mesin jahit. Kamu nggak hanya puas di situ, buka toko baju misalnya, ya, karena setiap pebisnis itu memiliki banyak unit usaha. Yang tengah ini bisnisnya dari Jarum Group. Coba lihat itu, apa yang dipunyai? Banknya apa? Rokoknya Jarum. Bahkan punya klub seri A namanya Como. Ya ini punya Jarum Group. Ya. Ekspansi loh dia ke Italia itu, ya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satunya juga ada Polytron. Dan yang terakhir di sini ada pebisnis yang Bronson ini, ya. Itu dari perusahaan Virgin Group. Ini banyak unit bisnisnya. Nah, kenapa dia bisa punya banyak unit bisnis? Karena dia juga ingin melakukan namanya pengembangan usaha. Termasuk juga kalau membuka usaha dia perlu namanya studi dulu. Apa studi? Mempelajari bagaimana skema bisnisnya. Oke, kita lihat dulu. Ini arti studi kelayakan bisnis ya, teman-teman ya. Ini jadi studi kelayakan bisnis itu bagaimana kita meneliti usaha yang mau kita jalankan itu sekiranya layak atau tidak. Jadi orang kalau buka bisnis itu dianalisa dulu. Ini layak nggak perhitungannya? Kalau layak diteruskan, kok tidak layak dihitung ulang atau tidak jadi dibangun. Agar apa? Jangan memaksakan diri untuk membuka bisnis tanpa kita tahu perhitungannya. Karena bisa menyebabkan bisnis tutup belum pada saatnya. Memaksakan diri gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau berbicara bisnis itu ada namanya di otak kita namanya ide atau analisis. Ide yang harus dianalisa. Artinya apa? Kita kalau ada kepikiran membuka usaha, kita harus menganalisis sekiranya perusahaan tersebut itu kalau kita buka usahanya, untung nggak untuk kita? Kalau mau bisnis semuanya mau untung apa mau rugi? Untung. Kalau rugi? Nggak mau. Nah, gini caranya adanya studi kelayakan bisnis itu mencegah yang namanya kerugian tadi itu. Kalau toh ada potensi rugi, kita tahu antisipasinya. Ya, karena di sini dikatakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha proyek yang direncanakan. Jadi studi kelayakan bisnis ini kita meneliti rencana proyek yang mau dibangun Anda ini diterima apa tidak, layak tidak, ada potensi untung apa tidak gitu. Ya. Dan itu semua berawal dari ide bisnis. Ini 3 bisnis yang bisa dievaluasi lewat studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah bisnis baru yang mau didirikan. Itu kita analisa dulu. Yang kedua, bisnis yang mau dibangun. Ya. Yang mau dibangun, berarti belum dibangun kan? Berarti kita analisa. Sama juga, ini sudah siap berdiri tapi belum di launching, kita analisa juga. Yang terakhir, bisnis yang sudah beroperasional rutin, berarti sudah jalan, kita mau analisa, bisa jalan terus apa tidak. Kita lihat pertama contohnya, Alfamart, semakin hari semakin banyak nggak cabang gerainya? Banyak kan? Indomaret? Banyak. Transmart? Mulai banyak berkurang kan? Ya, karena memang bisnis itu ada naik turun ya teman-teman. Ada saatnya ekspansi, ada saatnya untuk mengurangi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau Anda sebelum membuka bisnis mau dianalisa ketiga hal ini, mempelajarilah yang namanya studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah menghindari risiko kerugian. Yang kedua, meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi biar perusahaan ini bisa tetap jalan bagaimana kita mempelajari studinya. Dan yang ketiga adalah persyaratan undang-undang. Dari 3 hal ini, biasanya orang itu
ingin studi kelayakan bisnis adalah untuk hal yang pertama. Dia ingin tahu dulu kalau saya membuat bisnis ada risiko kerugian, seberapa rugi sih risikonya ya. Ya, sebentar lagi. Oke, ini contoh yang namanya studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pembangunan jembatan Selat Sunda. Kemudian pembangunan tol Sumbar. Yang ketiga ini, yang terbaru di Surabaya, pembangunan rumah sakit Kemenkes. Ada yang tahu rumah sakit ini nggak? Nah, di mana? Daerah mana? Kemudian yang lagi diteliti, ini sudah jalan namanya kereta cepat. Kereta namanya apa? Wus, Jakarta, Bandung. Ini juga pakai studi layakan. Ya. Ini kereta cepatnya. Nanti semuanya nanti saya traktir naik kereta cepat ya. Dan yang lagi dibangun, akan mau dibangun, pemerintah lagi di studi ini. Mau dibangun. Kereta cepatnya mau ditingkatkan sampai ke Surabaya, Jakarta. Jarak tempuhnya kalau jadi itu sekitar 3 jam. Ini lagi diteliti sekarang. Jadi enak. Yang lagi LDR bisa naik kereta cepat ketemu doi Jakarta. Ya, mempersingkat waktu. Ya. Insya Allah mungkin berapa tahun lagi akan, kalau sudah selesai studinya, nanti akan dibangun kereta cepat ini. Termasuk juga rencana di Bandung mempunyai namanya LRT, mau dibangun juga di Bandung. Ini dua proyek ini yang sedang mau dijalankan. Sedangkan yang ini sudah selesai, yaitu jadinya kereta cepat Jakarta dan Bandung. Ya. Nah, termasuk juga dalam studi kelayakan bisnis nanti juga ada unsur yang tidak dipunyai oleh, kalau Anda membangun rumah sakit, ada namanya instalasi pengolahan limbah. Karena setiap kotoran itu, hotel, rumah sakit itu harus dinetralkan dulu baru boleh dibuang ke tempat-tempat umum airnya, ya, karena biar tidak mencemari lingkungan. Nah, sehingga di sini sebelum saya tutup untuk pertemuan di pengantar ini, sebelum ada penugasan, saya ingin menjelaskan bahwa penilaian yang ada di studi kelayakan bisnis itu komplit teman-teman, mulai dari aspek pasar pemasaran sehingga nanti bisa diteliti bisnis ini itu kira-kira untung apa tidak, potensinya apa tidak. Yang kedua, aspek manajemen, berapa SDM yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagaimana teknik dan teknologinya, bagaimana bentuk aspek hukumnya. Yang kelima, aspek ekonomi sosial politik itu juga dipelajari. Ya, misalnya kita mau bangun rumah sakit, kira-kira bagaimana di lingkungan sekitarnya. Saya mau bangun mall, bagaimana? Anda paham kan kalau di mall itu kan ada aspek ekonomi. Contohnya, saya bangun mall, bisa nggak menghidupkan ekonomi di lingkungan sekitarnya? Bisa. Lewat apa? Kos-kosan, apalagi? Kalau ada mall, sampingnya bisa buat apa? Cuci mobil, terus parkir. Nah, ini. Apalagi? Rumah makan penting? Penting. Itu namanya aspek ekonomi sosial. Mas, kalau saya mau bangun pabrik nuklir, boleh nggak ada perumahan di sebelahnya? Nggak boleh. Jadi dilihat aspeknya, ya. Termasuk juga aspek itu namanya aspek AMDAL. Apa AMDAL? Analisa mengenai dampak lingkungan. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh aspek risiko, yang kedelapan aspek keuangan. Kita menilai hasilnya ini layak tidak secara keuangan. Jadi itu gambaran tentang studi kelayakan bisnis, sehingga kalau Anda lihat studi kelayakan bisnis, kita mempelajari berbagai macam mata kuliah dari marketing, operasional, ya, hukum bisnis, SDM dan keuangan. Ya. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis sangat penting nggak bagi kita untuk menyusun suatu proyek? Penting. Untuk menghindari yang namanya kerugian, termasuk masalah yang terjadi misalnya pencemaran dan lain-lain. Termasuk pembangunan rel Jakarta-Surabaya. Ini juga diukur bagaimana biar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Di Surabaya pernah loh teman-teman ada rencana membangun namanya tol tengah kota, tapi ditolak karena Surabaya ketika dikaji belum terlalu macet kayak Jakarta. Ya, termasuk pembangunan jembatan Selat Sunda menghubungkan Jawa sama Sumatera. Kenapa nggak berhasil? Ada pertimbangan yang membahayakan. Adanya Gunung Krakatau. Tiba-tiba kamu di tengah-tengah Krakatau bergetar. Nah, berbahaya. Sehingga diputuskan tidak dibangun jembatan Selat Sunda. Suramadu sudah dikaji aman. Ya, paling mungkin besi-besinya aja hilang. Ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya di pengantar mata kuliah ini ya teman-teman. Ya,
Sekiranya mungkin ada yang bertanya dulu nggak apa-apa. Ada yang tanyakan dulu atau sudah jelas pengantarnya? Jelas. Oke. Kalau udah jelas, di sesi pertama ini saya akhiri dulu. Setelah break nanti kita lanjut ke penugasan. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman ya. Makasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.